Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Nyonya Raja Gugu, Sintua Esther Herawati Borumban Gaul, dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Sahat Parulian Nababan dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, sebab Engkau telah memelihara kami hingga hari ini. Di pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami beribadah kepadamu, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami makna firman Tuhan yang menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Kasihanilah kami ya Bapa, dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mendengarkan siaran Radio Pelita Kasih di pagi hari ini, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 35-40. Kisah Para Rasul 7 ayat 35-40. Beginilah firman Tuhan. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun, 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Demikianlah firman Tuhan, dan sebagai ayat pembimbing bagi kita adalah ayat 40. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah Jangan Menyembah Berhala. Tema ini berpedoman ke ayat 40 yang mengatakan, "Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas renungan ini adalah bagian dari kesaksian Stefanus
di hadapan sidang mahkamah agama Yahudi yang dipimpin imam besar. Stefanus dihadapkan ke sidang itu atas tuduhan palsu sekelompok Yahudi golongan Libertini yang menuduh Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Stefanus itu adalah salah seorang dari 7 orang yang dipilih oleh jemaat untuk membantu para rasul melaksanakan pelayanan diakonia kepada warga jemaat yang hidup dalam kesusahan, yang membutuhkan bantuan hidup. Tetapi Stefanus, selain giat dalam pelayanan diakonia, ia juga penuh karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda, dan juga giat menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak. Dengan pelayanan Stefanus di tengah-tengah masyarakat, semakin banyaklah orang Yahudi yang mendengar Injil dan mengenal kemuliaan kuasa dan kasih Yesus. Suatu ketika, sekelompok jemaat Yahudi yang disebut Jemaat Orang Libertini, yang terdiri dari orang Yahudi dari Kirene, Afrika, dari Alexandria, Mesir, bersama dengan orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Mereka tampil bersoal jawab dengan Stefanus tentang firman Tuhan dan tentang agama Yahudi. Tentulah maksud orang Libertini itu adalah untuk memojokkan, mempermalukan ajaran Injil atau kekristenan. Tetapi Stefanus yang penuh kuasa Roh Kudus dapat mematahkan argumen-argumen kelompok Libertini itu. Mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus menjelaskan Injil Kerajaan Allah. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kalah berargumentasi, orang Libertini merasa malu, lalu berbuat curang, dengan menghasut beberapa orang Yahudi untuk mengatakan kepada orang-orang lain perkataan fitnah, yaitu, kami telah mendengar Stefanus mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Lalu mereka menyebarkan kata fitnah itu. Dengan tuduhan itu, membangkitkan kemarahan orang banyak terhadap Stefanus. Dengan cara curang itu, orang-orang Libertini itu menyerang dan menangkap Stefanus. Dan mereka juga mempengaruhi orang banyak. Mempengaruhi tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat untuk mempersalahkan Stefanus. Kemudian golongan Libertini itu juga mempersiapkan beberapa orang saksi palsu yang diajukan di pengadilan Mahkamah Agama Yahudi ketika Stefanus diadili. Mereka mengatakan, kami mendengar Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Ketika imam besar yang memimpin sidang Mahkamah Agama itu menanya Stefanus, apakah tuduhan itu benar? Maka Stefanus menyampaikan pembelaannya berupa kesaksian imannya. Dengan semangat dan hikmat dari Roh Kudus, Stefanus menuturkan karya Allah dalam sejarah keselamatan umat Israel. Stefanus menyebutkan sifat jahat yang dilakukan bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu, yaitu mereka gemar berontak terhadap Musa dan terhadap Allah, dan juga gemar menyembah berhala. Meski mereka telah melihat kemahakuasaan Allah melepaskan mereka dari perbudakan Firaun, Allah membelah Laut Merah untuk jalan penyeberangan bagi bangsa Israel, Allah memberi makanan dan air minum bagi mereka, namun mereka melawan Musa dan menentang Allah. Mereka ingin kembali ke Mesir. Ketika Musa masih di puncak Sinai untuk menerima Taurat dari Allah, bangsa Israel memaksa Harun untuk membuat patung anak lembu emas. Mereka mengumpulkan emas perhiasan mereka dan menyerahkannya kepada Harun. Maka Harun menempa patung anak lembu emas. Apakah mereka telah terbiasa menyembah berhala seperti itu ketika di Mesir, sehingga hati mereka terpaut terhadap berhala itu? Ketika patung anak lembu emas itu selesai,
bangsa Israel yang jahat itu bersukacita menyembah patung itu. Penyembahan berhala ini membangkitkan murka Allah. Allah membinasakan ribuan orang Israel yang menyembah berhala itu. Hal itu dapat kita baca dalam kitab Keluaran pasal 32, ayat pertama hingga ayat yang ke-35. Tidak hanya saat di Sinai, ketika berkemah di gurun Sitim juga, beramai-ramai laki-laki Israel berzinah dengan perempuan Moab. Dan mereka bersama-sama menyembah berhala dan makan daging yang dipersembahkan bagi Baal Peor di kuil dewa itu. Allah pun murka dan mendatangkan tulah yang menewaskan 24.000 orang Israel karena mereka menyembah Baal Peor itu. Itu bisa kita baca dalam kitab Bilangan pasal 25 ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Iblislah yang memperdaya menyesatkan nenek moyang Israel itu, sehingga mereka melawan dan meninggalkan Allah dan menyembah berhala untuk meminta berkat dan keselamatan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis selalu berupaya menyesatkan umat manusia agar meninggalkan Allah dan menyembah iblis atau menyembah kuasa-kuasa roh-roh dunia untuk meminta berkat, meminta pertolongan, kuasa, perlindungan. Janganlah kita mau disesatkan oleh iblis. Iblis pernah mencoba Yesus, akan memberikan semua kerajaan dunia dan kemegahannya jika Yesus mau sujud menyembah iblis. Tetapi Yesus menghardik iblis. Enyahlah iblis. Godaan seperti itu disebutkan iblis juga saat mencobai orang-orang Kristen di masa kini. Iblis atau roh dunia, kuasa dukun atau paranormal, menawarkan pertolongan, menawarkan kekayaan, menawarkan uang, kuasa, kesembuhan, asalkan orang Kristen itu memberikan sesaji di tempat tertentu. Maka kita harus meneladani Yesus. Hardiklah iblis atau roh dunia itu, atau si penyesat itu. Kalahkan dia dengan iman yang teguh. Setialah beriman dan taat kepada Allah Bapa, dan lawanlah iblis. Maka iblis akan lari daripadamu. Demikianlah renungan bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, sebab kami telah mendengar firman-Mu. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menghayati firman-Mu, agar kami beriman yang teguh kepadamu. Engkaulah sumber berkat, pertolongan dan keselamatan bagi kami. Iblis dan roh-roh dunia ini selalu berupaya mencobai kami agar kami menyembah berhala. Kami harus melawan dan mengalahkan pencobaan iblis itu dengan iman yang teguh. Ya Allah Bapa, berkatilah kami bekerja hari ini untuk mencari nafkah hidup kami, agar kami memperoleh berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan kami untuk kesejahteraan hidup kami. Agar dengan berkat yang Tuhan berikan, kami juga menjadi saluran berkat bagi sesama yang sangat membutuhkan bantuan kasih. Engkaulah sumber keselamatan bagi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan dari penyakit. Kami juga mendoakan sahabat Radio Pelita Kasih, dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka yang mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka beroleh keselamatan. Berkatilah mereka agar berhasil dalam pekerjaan mereka. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka dan pertolongan bagi orang yang kesesakan, agar mereka menang atas pergumulan kehidupan mereka.
dan mereka pun bersuka-cita bersyukur kepadamu. Berilah kesembuhan bagi orang yang sakit, agar mereka bersuka-cita bersyukur kepadamu. Berkati dan lindungi semua tenaga kesehatan, agar mereka beroleh kesehatan dan keselamatan dalam mengobati dan merawat pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan. Berkati juga Radio Pelita Kasih yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu, agar tetap jaya mengudara menjangkau banyak orang yang merindukan sapaan firman-Mu. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Sahat Parulian Nababan dengan nomor telepon 0813 6170 5696. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini pendistribusiannya dilakukan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat
dengan nomor telepon 021 390 9785 dan Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0812 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Selama pandemi COVID-19, ibadah menjadi 2 kali, yaitu ibadah umum jam 9.30 sekaligus live streaming di YouTube channel HKBP Kernolong, dan ibadah kedua jam 17 atau jam 5 sore tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Saat Parliana Baban, dan Bibelfro Juliani Borutari Horan. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Ibu Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Borumanurung dengan nomor telepon 0812 9087 563. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Mangoni, mangisi.